Pecinta film musikal pasti tahu dong film yang terbaru saat ini, Wicked. Film yang dibintangi Ariana Grande sebagai Glinda the Good dan Cynthia Erivo sebagai Elphaba ini jadi salah satu film yang ditunggu di tahun 2024. Kisah mereka ini adalah prequel dari film The Wizard of Oz. Banyak yang bilang Wicked itu POV-nya Elphaba, sedangkan Wizard of Oz itu POV-nya Dorothy. Nah, ngomongin The Wizard of Oz, film yang dirilis tahun 1939 ini benar-benar jadi revolusi di dunia perfilman Hollywood. Apalagi dengan penggunaan warna yang keren banget waktu itu. Tapi ternyata ada sisi gelap dari proses pembuatan film The Wizard of Oz. Mau tahu seperti apa? So, let's deep dive the story, kita gali cerita lebih dalam. Meskipun ceritanya itu magis dan karakternya ikonik, tapi sebetulnya film The Wizard of Oz ini proses pembuatannya itu ada sisi gelapnya loh. Seperti kebayang gak sih kalau ternyata kostum-kostum ikonik di film The Wizard of Oz ini ternyata gak cuma susah dipakai sama aktornya, tapi juga bikin para aktornya menderita. Kita ambil contoh Butler yang jadi Cowardly Lion. Kostumnya itu dibuat dari kulit singa asli yang beratnya 40 kg. Saking beratnya, dia sampai kesulitan bernapas dan berkeringat terus-terusan. Bayangin deh, setiap hari kostumnya itu harus dikeringkan karena basah kuyup, karena keringetan kan, itu tuh panas banget. Kalau soal make up, dia bahkan gak boleh makan di lokasi syuting karena proses make upnya yang lama banget. Bisa dibilang dia harus bertahan hidup dengan milkshake dan sup ayam aja selama proses produksi. Gak cuma Lar, tapi ada body absent yang main jadi Tin Man juga nggak kalah sengsara. Kostumnya terbuat dari logam asli yang bikin dia nggak bisa duduk sama sekali. Ditambah lagi makeup silvernya ternyata bikin dia infeksi sampai harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya perannya juga digantiin sama Jack Haley. Lanjut ke bintang utamanya yaitu Judy Garland sebagai Dorothy. Di balik kesuksesan perannya yang ikonik, Judy nggak mengalami proses yang mudah. Saat syuting, Judy baru berusia 16 tahun, tapi udah kecanduan amfetamin karena dipaksa untuk terus berenergi. Ditambah lagi dia dituntut harus merokok di usia 16 tahun. Belum lagi diet ketat yang dia jalani. Judy cuma boleh makan cottage cheese dan sup ayam demi menjaga penampilannya. Kalau gak cukup, dia juga harus menghadapi perlakuan kasar dari sutradaranya Victor Fleming yang bahkan pernah memukulnya karena dia ketawa di lokasi syuting. Nah, kalian pernah gak sih ngebayangin rasanya jadi Wicked Witch of the West yang ikonik itu? Karakter tersebut benar-benar jadi simbol dari film ini. Tapi buat aktris Margaret Hamilton yang memerankannya, pengalamannya jauh dari kata menyenangkan. Dalam adegan api, dia terkena luka bakar serius gara-gara makeup tembaga hijau yang membuatnya kepanasan. Kostum dan makeup zaman itu juga nggak secanggih zaman sekarang. Jadi nggak heran kalau Ray Bolger yang jadi Scarecrow juga merasakan sakit karena kostum dan makeup yang berat. Kemudian ada juga anjingnya Dorothy yang namanya Toto. Ternyata si Toto yang nama aslinya itu Terry itu dibayar lebih banyak daripada aktor-aktor lain loh. Kalah sama anjing. Dia tuh ternyata dibayar sebesar $125 per minggu pada saat itu. Yang aku juga nggak tahu sih kursnya berapa sekarang. Coba deh dihitung aja guys. Itu tuh jauh lebih besar daripada aktor-aktor lain yang ada di film itu. Gaji tinggi buat anjing loh guys. Oh my god. Naik anjing aja, naik anjing. Yang lebih mengejutkan lagi, Judy, si bintang utama film ini malah dibayar jauh lebih rendah dari Toto. Dia cuma dapat sekitar $500 seminggu. Sementara aktor lain kayak Ray Bolger dan Jack Haley yang jadi Scarecrow dan Tin Man dapat lebih dari itu, sekitar $3.000 per minggu. Padahal di film itu, peran Judy sebagai Dorothy ini juga cukup ikonik ya guys, dan benar-benar jadi bagian dari kesuksesan film itu. Wow, ya ternyata film The Wizard of Oz yang kelihatannya tuh magical, penuh warna, ternyata di balik layarnya tuh tough ya, keras banget. Kayak banyak banget orang nggak tahu ternyata pembuatannya tuh kelam banget. Mulai dari aktor yang kostumnya menyiksa, terus make upnya, sampai perlakuan buruk terhadap si aktornya yang masih di bawah umur juga terjadi saat itu. Ya pokoknya semuanya itu menunjukkan betapa kerasnya dunia perfilman di masa itu. Bahkan untuk sebuah film legendaris yang akhirnya jadi ikon budaya pop.
Pop. Nah, pokoknya kalau kalian suka dengan fakta-fakta menarik seperti ini, sisi gelap pembuatan film atau sisi gelap apa gitu yang film-film legendaris, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasinya, loncengnya ya, ting 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 ting, biar gak ketinggalan sama konten seru di sini. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Let's deep dive the story, kita gali cerita lebih dalam. Bye!